Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adri Julian Channel. Nah, apa kabar teman-teman, khususnya rekan-rekan pendidik dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, selama beberapa hari ke depan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memutuskan bahwa kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas secara tatap muka untuk sementara dinonaktifkan. Ini dikarenakan Indonesia saat ini sedang dilanda wabah dunia yaitu virus COVID-19 yang mengharuskan sekolah diliburkan untuk sementara waktu dan diganti dengan pembelajaran secara online atau daring. Nah, video kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada rekan-rekan guru, tenaga pendidik mengenai bagaimana merencanakan pembelajaran online secara sederhana. Nah, nanti akan menggunakan aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, misalnya WhatsApp dan YouTube. Nah, bagaimana RPP-nya? Nanti simak terus ya penjelasannya. Oke, langsung saja kita menuju ke RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, ini RPP sudah dalam format terbaru ya, yaitu format RPP satu lembar atau satu halaman. Nah, kita mulai dari halaman judul yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian di sini ada identitas sekolah, kemudian mata pelajaran. Nah, untuk contoh kali ini kebetulan saya ngajar matematika, sehingga saya buat ini pelajarannya matematika. Kemudian kelas dan semester, kelas 8 semester genap, materi pokok, ukuran pemusatan data dan penyebaran data, lokasi waktu 2 jam pelajaran. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ukuran pemusatan data pada data tunggal biasa dengan baik. Yang kedua, menjelaskan ukuran pemusatan data pada data tunggal berbobot dengan baik. Kemudian untuk media pembelajaran dan sumber belajar, yang pertama media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya ya kita memerlukan HP, kemudian laptop atau laptop ya. Nah, bisa HP Android, laptop juga yang kira-kira ada akses internetnya. Jadi nanti bisa menggunakan WhatsApp web. Kemudian internet, jelas ini bisa berupa kuota internet atau hotspot ya. Kemudian software, nah software yang digunakan ini adalah software yang biasa kita gunakan. Sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah belajar cara menggunakan kelas-kelas online yang menggunakan aplikasi tambahan. Oke, jadi softwarenya yaitu WhatsApp dan YouTube. Ya. Nah, nanti WhatsApp-nya kita buat sudah dalam bentuk WhatsApp grup ya, grup kelas nanti. Nah, selanjutnya untuk sumber belajar. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebenarnya untuk sumber belajar dari mata pelajaran matematika. Jadi bagi rekan-rekan guru matematika untuk bab ukuran pemusatan data kelas 8 silakan bisa menyamakan sumber belajarnya. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang video pembelajaran ukuran pemusatan data yaitu main, median, dan modus. Nah, ini linknya. Nanti link ini juga saya akan taruh di description box di bawah ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita mulai dari kegiatan pendahuluan, yaitu kegiatan ini dimulai dari sebenarnya ini belum masuk ke langkah pendahuluan ya, tapi ini selama persiapan siswa sebaiknya diberitahu terlebih dahulu waktu pembelajaran dimulainya kapan. Nanti bisa menggunakan media WhatsApp. Kita umumkan bahwa pembelajaran dimulai besok, misalnya tanggal 30 Maret tahun 2020 pukul 20 sampai dengan 21:20. Nah, ini kira-kira sudah dibuatkan grup WhatsApp kelas sehingga pembelajaran online-nya itu nanti dalam satu grup saja. Oke. Ini sebelum kegiatan pendahuluan ya harusnya. Oke.
Nah, selanjutnya pas memulai pembelajaran, biasa nanti kita mulai dengan berdoa, kemudian salam saat memulai pembelajaran. Nah, ini bisa berupa pesan teks, bisa berupa pesan suara, voice note, atau juga bisa berupa pesan video. Kita rekam video, kemudian berikan salam. Tapi efektifnya kalau hanya salam dan doa, kita bisa menggunakan pesan teks saja, ya, sehingga bisa mengingatkan siswa untuk berdoa masing-masing di rumah. Oke. Nah, selanjutnya mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Nah, ini biasa ya kegiatan apersepsi kita munculkan di sini di kegiatan pendahuluan. Kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh. Nah, ini bisa berupa tujuan, manfaat, dengan mempelajari ukuran pemusatan data. Oke. Nah, selanjutnya masih di bagian pendahuluan, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kemudian kompetensi apa yang akan dicapai oleh siswa, serta metode belajar yang akan ditempuh, dan yang terakhir menjelaskan juga rambu-rambu selama pembelajaran daring. Oke. Yang pertama misalnya saat penjelasan materi, nanti WhatsApp akan diatur dalam mode hanya admin yang bisa mengirim pesan. Jadi nanti teman-teman bisa atur grup WhatsApp-nya. Di sana ada setting hanya admin yang dapat mengirim pesan. Supaya apa? Ketika pembelajaran itu masuk ke dalam penjelasan materi, materi yang ada itu tidak tertimpa dengan pesan-pesan lain. Ya. Jadi hanya fokus kepada penjelasan materi terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya setelah penjelasan nanti silakan dibuka kembali mode biasanya supaya siswa bisa berdiskusi di sana. Nah, di bagian ini nanti setelah penjelasan ada sesi diskusi dan aktivitas diskusi nanti tanya jawab kemudian saling berbagi informasi nanti akan dinilai. Oke. Jadi beritahukan seperti itu. Kemudian selanjutnya saat pembelajaran berlangsung hanya diperbolehkan mengirim pesan terkait dengan materi pembelajaran. Jadi tidak ada materi-materi di luar pembelajaran yang masuk ke dalam pesan saat pembelajaran dimulai. Ya rentang ini aja berarti 20, kalau waktunya jam 20.00 sampai jam 21:20, maka jam ini kita tidak boleh menggunakan pesan-pesan di luar materi. Oke. Nah, selanjutnya ini juga perlu sebenarnya. Ketika bertanya, ini kita buat ketentuan-ketentuan. Ketika bertanya, diawali dengan tanda Q.2 supaya jelas kita bisa membedakan mana jawab, mana yang pertanyaan. Oke. Kalau yang pertanyaan kita mulai dengan Q.2. Nah, contohnya gini. Q.2 gimana caranya apa gitu ya. Nah, diakhiri dengan tanda tanya dan nama kelas ditulis supaya kita tahu siapa yang bertanya. Nah, ini juga kita bisa nilai. Nah, kemudian yang menjawab juga nanti ada ketentuannya. Misalnya diawali dengan A.2, caranya dikalikan 8 dan 3. Misalnya kemudian diakhiri juga dengan nama dan kelas. Oke. Nah, setelah ini kita sampaikan, baru kita mulai ke kegiatan inti. Oke, kalau di sini kita buat kegiatan inti selama 60 menit. Oke. Nah, untuk memulai kegiatan inti, yang pertama kita lakukan adalah kegiatan literasi. Di sini peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali. Kemudian mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait dengan ukuran pemusatan data. Oke, jadi materi dalam bentuk pesan gambar bisa atau juga dalam bentuk tayangan video. Nah, yang saya lakukan di sini dalam bentuk tayangan video ya. Nah, di sini nanti siswa suruh klik link ini sehingga mengarah ke
video yang ada di YouTube. Nah, ini fungsi YouTube di sini ya. Oke. Kemudian masuk ke bagian berikutnya yaitu critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menggali hal-hal yang belum dipahami, kemudian pertanyaan mulai dari faktual sampai pertanyaan yang sifatnya hipotetik. Kemudian pertanyaan ini juga harus tetap berkaitan dengan materi. Nah, nanti bentuk pertanyaannya bisa dalam bentuk pesan teks, kemudian atau juga pesan suara atau voice note, atau juga pesan gambar, ditulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan. Nah, selanjutnya peserta didik diminta untuk berdiskusi. Nah, di sini diskusi juga dinilai. Kemudian mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling menanggapi dan bertukar informasi mengenai ukuran pemusatan data. Nah, aktivitas diskusi juga bisa dalam bentuk pesan teks, voice note, pesan gambar, atau juga dalam bentuk video. Jadi, silakan sampaikan pertanyaannya dalam bentuk video juga boleh. Direkam dalam bentuk video kemudian dikirimkan. Atau sederhananya dalam bentuk pesan teks. Kemudian selanjutnya, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait dengan ukuran pemusatan data. Peserta didik juga kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, jadi pada sesi kali ini bersama-sama guru dan peserta didik untuk membuat kesimpulan selama pembelajaran. Oke. Nah, terakhir untuk kegiatan penutup selama 10 menit, peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Bisa dalam bentuk kegiatan diskusi, kemudian dicatat, atau kegiatan pemaparan dalam bentuk video juga silakan dicatat dalam buku catatan dan dirangkum, termasuk guru juga untuk poin-poin pentingnya sehingga kedua peserta didik maupun guru memberikan rangkuman yang poin penting yang akan diambil oleh peserta didik nanti. Oke, yang terakhir kita akan melakukan penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama yang kita nilai adalah sikap dari peserta didik. Yang pertama tentang aspek sikap ini yang dinilai aktivitas selama pembelajaran, kemudian antusias saat belajar melalui video pembelajaran, dan ketepatan waktu saat mengumpulkan tugas. Ini juga kita nilai. Nah, yang kedua yang kita ambil, yang kita nilai yaitu nilai tentang aspek pengetahuan. Nah, soalnya kita buat nanti ada di sini nanti terlampir ya. Termasuk rubrik penilaiannya juga nanti akan saya jelaskan terlampir. Nah, kemudian soalnya itu nanti akan dikerjakan dan dicatat dalam buku catatan, kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 31 Maret 2020 pukul 10 dalam bentuk foto dan dikirim melalui WA atau WhatsApp group ya. Jadi nanti hasilnya difoto, dikirim ke WhatsApp group. Nomor 3, keterampilan. Nah, untuk keterampilan ini yang kita nilai adalah kita nanti berikan tugas kepada siswa untuk membuat sebuah video tentang pembahasan soal uraian yang terlampir tadi ya. Jadi soal uraian itu nanti dibuat dalam bentuk video pembahasan juga. Nah, nanti videonya dikirimkan melalui WA Group paling lambat tanggal 4 April 2020. Nah, itu dia. Nah, ini soalnya di sini ya. Nah, soalnya ini yang dikerjakan untuk poin pengetahuan. Ada 2 soal untuk min, median, dan modus juga sama untuk nomor 2. Nah, untuk keterampilannya ini nanti pembahasannya dibuat dalam bentuk video. Oke. Nanti dikirimkan juga dalam bentuk video ke WA Group. Nah, untuk rubrik penilaian hasil pembelajaran, yang pertama untuk aspek sikap, ada 3 poin bentuk kegiatan yang dinilai. Yang pertama, aktivitas selama pembelajaran tadi ya. Biasa
biasanya dalam bentuk aktif berdiskusi, kemudian bertanya, menjawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, antusias saat belajar melalui video pembelajaran. Nah, antusiasnya bisa berupa apa? Misalnya like videonya, kemudian memberikan komentar di video-videonya, memberikan pertanyaan di videonya, kemudian menonton hingga selesai, atau juga mensubscribe channelnya. Itu artinya bahwa dia berminat dan antusias terhadap video pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, ketepatan mengumpulkan tugas. Misalnya tugas diberikan deadline pukul 10 tanggal 31, maka sebelum batas waktu itu siswa sudah mengumpulkan tugasnya. Kemudian untuk pengetahuan, kita yang dinilai hanya ketepatan menjawab soal sesuai dengan cara atau langkah-langkah yang benar. Jadi ini nanti dijawab benar atau salah, nanti kita akan nilai poinnya ini ya, 25. Kemudian untuk keterampilan yang tugas dalam bentuk video itu nanti kita nilai bentuk komunikasinya seperti apa, bagus atau tidak dalam penyampaiannya di video nanti ya. Kemudian yang kedua, ketepatan menjelaskan pembahasan soal, jadi betul atau tidak dalam menjelaskannya. Nah, poinnya untuk tadi aktivitas 10, antusias 10, ketepatan pengumpulan tugas 5, kemudian untuk pengetahuannya 25, untuk komunikasi dalam videonya 25, dan ketepatan menjelaskan pembahasan soal pada video itu 25. Totalnya ini berarti 100 ya. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat, memberikan inspirasi khususnya bagi rekan-rekan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran daring yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.